وسلم الإمام أبي القادر من النار بدون الإمام الرفيع المسلم رسول الدكتور عبد الله بن الحجاج الفقيه الأستاذنا بالعلمي من سالم العكوس وصلنا ورسولنا شيخنا سالم الحمدنا يحب الحديث العليم حسن مكة ومن رواه على من أسلافنا عيوبنا ورجال الصدوق على حضر رسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ani wa ta'awuni fi darin amin wa anqal. Amin baca surat Al-Fatihah. Mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Di sini dikatakan sunnah bagi orang mukmin al-musalli yang melaksanakan sholat setelah membaca surat Al-Fatihah mengatakan bayabul amin. Nanti di bawah ini ada penjelasan yang begini. Tidak disarankan mimnya ini ditasjid. Amin. Tidak disarankan. Dipanjangkan. Ya, ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi Abu Hurairah mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan amin itu panjang. Amin. Kalau bahasa Indonesia ditulis pakai bahasa Indonesia itu ayat double. Amin. I-nya double. Amin. Sini juga dikatakan barang siapa yang mengucapkan amin berbarengan dengan amin yang dibaca malaikat yang ada di langit, ya, di sini akan menjadi apa? Penebus daripada dosa-dosa yang telah lalu. Dikatakan di sini ghairillahu ma taqaddama min dzambi. Nah, di sini ada perkataan wa qawluhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil belum minallah. Jadi dengan mengatakan amin sama imam, jadi walaupun aminnya bareng dengan aminnya malaikat yang ada di langit, maka itu menjadi penebus dosa bagi kita. Ya, disunahkan memang dipanjangkan amin. Bukan seperti yang saya katakan tadi, mimnya di tasjid amin. Apalagi dipercepat, dan di sini juga ada pengingat, yaitu apa? Ada syakta setelah kalimat terakhir daripada surat Al-Fatihah. Terakhirnya kan walaupun ini berhenti dulu, jangan digabung dengan aminnya. Dengan maksud ini agar tidak dianggap kalimat atau kata amin ini bagian daripada Al-Fatihah. Bukan. Al-Fatihah itu tersusun dari diawali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai terakhirnya waladdallin. Yang kemarin kita bahas merupakan rukun qauli, salah satu rukun di dalam sholat. Aminnya ini hukumnya sunnah, makanya disakta, dikasih jeda sedikit waladdallin. Amin. Nah, diperhatikan saya tidak ngobrol ini apa? Aminnya kita manusia yang melaksanakan sholat ini tadi, ketika berbarengan dengan aminnya yang malaikat yang ada di langit, menjadi penebus dosa. Bagi siapa? Dengan kita yang mengucapkan amin ini tadi. Nah, kemudian keterangan seperti yang saya katakan tadi, apa? Dosanya yang muncul adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Tapi ada pengingat dari beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh, dosa kecil kalau disepelekan, kalau tidak diperhatikan, kalau tidak ditaubati dengan taubatan nasuha, yang kecil-kecil ini akan numpuk. Beliau mengatakan, bukankah gunung yang besar, bukit yang besar itu tersusun dari batu kerikil yang kecil-kecil. Dan dosa yang kecil ini tidak ditaubati, ya, alamat akan
jadi besar kalau numpuk terus-terus. Makanya perhatikan betul perkara-perkara yang nilainya kemaksiatan kepada Allah. Jangan disepelekan, jangan meremehkan dosa kecil. Ketika dosa kecil tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi bala bencana terbesar bagi kita. Begitu juga jangan kecil hati dengan dosa besar. Maksudnya seperti ini, bukan berarti saya mengatakan jangan berkecil hati dengan dosa besar akhirnya kita berani dengan dosa. Alhamdulillah, jangan. Kenapa? Karena Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Dosa besar kalau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan satu perkara. Begitu juga sebaliknya, kalau dosa kecil tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bala, jadi bencana bagi kita. Nah, itu bahaya besar. Makanya hati-hati betul, jangan menyepelekan. Mohon maaf, ucapan kotor. Saya katakan kalau bahasanya ya mungkin orang Jawa besok, ya, karena orang biasa mengucapkan kata-kata kotor, bahkan ada yang mengatakan mana nih J.K. mana nih, nah, bukan perkara mana. Kalau sudah dihukumi satu perkataan yang tidak bagus, tidak baik, asal lebih baik dia tidak usah ngomong apa-apa. Hati-hati loh ya, hati-hati, betul hati-hati. Kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, ya biarkan. Saya katakan juga seperti itu, biarkan mereka sudah. Kalau bisa dinasihati, kalau tidak ya doakan. Semoga Allah berikan taufik, semoga Allah berikan hidayah sehingga kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan, sejatinya mereka kasihan. Orang-orang yang berbuat maksiat itu kasihan. Kenapa? Fitrahnya kita itu loh. Manusia yang baru lahir itu lebih senang kepada perkara-perkara baik, bukan perkara buruk. Cobalah dalam artian dengan pakai perasaan, pakai hati. Ketika mengucapkan kalimat yang kotor, pasti ada rasa tidak nyaman di dalam hati. Bisa dipastikan itu. Dan mohon maaf, perkara baik itu menjadi bernilai bagi kita ketika kita bisa melaziminya, diteruskan meskipun berat. Ya memang karena Allah sudah mengatakan inna nafsa'a ammarati bisu. Nafsu itu mengajak kepada buruk, senang nafsu. Makanya kalau ada ketika kita baca qasidah Imam Busiri itu mengingatkan betul perkara nafsu. Perkara nafsu itu diingatkan betul oleh Imam Busiri. Agar apa? Kita melatih nafsu kita itu dengan perkara-perkara yang baik, bukan melatih perkara yang buruk. Sampai Imam Busiri mengingatkan sapi disuruh nyape nafsu itu, nyape mencegah dari apa? Perbuatan kemaksiatan diganti dengan perbuatan baik. Sampai Imam Al-Haddad Sohibul Rotin mengatakan kalau kita punya aktivitas yang sudah rutin, aktivitas yang baik sudah rutin, terus terjeda dengan satu perkara, maka ganti di waktu yang lain. Jangan sampai hilang ini. Dalam rangka apa? Kita melazimi contoh aktivitas Jumat malam Sabtu ba'dal maghrib di 501 baca isi Ghazalatul Haddad. Sifatnya rutin. Kenapa kok dirutinkan? Tujuannya melatih nafsu kita. Ini yang sifatnya mingguan. Nanti ada lagi yang bulanan. Mungkin ada burdah di Jumat pertama. Sifatnya bulanan. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi nanti harian. Lazim itu. Mungkin ada yang setiap waktu, setiap saat. Contoh, ada orang yang melazimi, mohon maaf, mewajibkan dirinya untuk melakukan salah satu perkara yaitu sholat sunnah. Contohlah sholat sunnah syukrul wudhu. Jadi ketika dia selesai wudhu, maka dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, melazimkan untuk dirinya. Tujuannya apa? Yaitu mengajak, membiasakan nafsu ini untuk melakukan perkara yang baik. Ini sewaktu-waktu. Ya terus berat. Kalau harian ya berat, mingguan ya berat, ya semuanya berat. Kalau tidak mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering-sering minta kepada Allah
agar mendapatkan taufiknya Allah, mendapatkan hidayahnya Allah, sehingga aktivitas yang menurut sebagian manusia berat maka akan ringan bagi kita. Ya contohnya orang yang sudah hobi senang itu deh, hobi mancing, apa yang dilakoni budal ya budal, gedek ya budal, duit budal gak ada duit, budal, muring-muring ya, sing ngerti. Ayo. Nah di sini dikatakan, diingatkan. Jika dari riwayat Sayyidina Abu Hurairah dikatakan kalau imam setelah membaca akhir daripada surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Disuruh sunnah itu. Makanya rukun qauli Fatihah diawali basmalah sampai waladdallin, aminnya ini hukumnya sunnah. Tapi ada satu perkara tadi kalau kita kembali hadis yang tadi, yaitu ketika berbarengan dengan malaikat yang ada di langit, maka itu menjadi satu penebus daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seperti yang insyaallah semoga semuanya juga banyak umur kita sampaikan kepada bulan Ramadan. Nanti ada satu hadis man qoma, saya ikutin lagi, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang diam, barang siapa yang berdiri, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar iman, ihtisab, yakin dengan janji Allah, maka sholat yang dia lakukan itu tadi di bulan Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan menjadi penebus dosa dari yang telah lalu, yang telah dilakukan. Itu sholatnya. Puasanya juga seperti itu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang puasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan ihtisab, maka puasa yang dilakukan ini bisa menjadi penebus dosa-dosa yang telah dilakukan. Ayo mulai natanian, mulai persiapkan diri, mulai persiapkan mental kita, batiniah kita, fisik kita, kemudian adakan satu planning, satu rencana, satu jadwal. Nanti ketika bulan Ramadan kita akan melakukan apa? Apakah kita hanya menunggu waktu berbuka, mulai dari sahur sampai nanti tunggu waktu berbuka, ataukah kita sisipi aktivitas-aktivitas ini tadi di dalam keseharian selama melakukan aktivitas puasa di bulan Ramadan ini tadi, ada aktivitas apa lainnya? Mungkin baca Quran kah, ditentukan waktunya kapan, berapa jumlahnya, ditentukan waktu ini, adakan mungkin sholat sunnah, waktu ini baca sholawat, waktu ini, nah di planning itu untuk keseharian di bulan Ramadan. Nah, jangan masuk bulan Ramadan waktu bodoh tuku ngabi opo, terus planning gitu. Poso buruk terus pikir bodoh mau main di opo, ya boleh, silahkan, baik itu. Bahkan ada satu riwayat mengatakan barang siapa yang hatinya bergembira akan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharapkan oleh Allah dari api neraka. Mulai sekarang persiapan berbahagia atas akan datangnya bulan Ramadan. Ya itu bisa dibuktikan macam-macam. Ya mungkin ngecat rumah, kali bodoh ngecat rumah sebelum Ramadan. Sabar ini ngecat rumah, nyapu-nyapu, ngepel, persiapan untuk datangnya bulan Ramadan. Pun insyaallah Jumat depan masih kita membahas lagi perkara ta'am ibadah qiraatul Fatihah. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke saya sebelum membaca kursi dan monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim ya alim zilli minna Al-Fatihis sisra'anna Wa afina wa fu'anna Wa kullana yahzukunna Ya Rabbi ya alim al-hal Ilaika wajhatu amal Hamdun alaina bil-ikbal Wa kullana waslihil bal Ya Rabbi ya Rabbal arbab Hamdu fakiru alal bab Anta wa qalbatal asbab Mustatikan pada mamal Ya wasi'al judi juda Al-khairu khairu ma'inda Fawaladi rama abdu Fadlik birahmatik bilhal Ya mujidal khalqi turra Ya musi'al kulli birra As'aluka asbala sitra Ala qabahi wal aqdar Ya man yara sira qalbi Hasbidillahu ka hasbi Fahmu bi'abika dhanbi Wasri usudi wal amal Rabbi alaika bimadi Kama ilaika istinadi Sifat wa amsa muradi Ridha'uka daimul hal Ya Rabbi ya Rabbi inni As'aluka al-'afwa anni Walam yaqid bika dhanni Ya malikal mulki ya wal Asku ilaika wa abki Min su'i dhulmi wa ifki Wa su'i fi'li wa tarki Wa syawatil bil khalqal Wa hubbi dunya damimah Min kulli khairin hakimah Bihal balaya muqimah Wa hasbuha afad wasqal Ya wayhana silqawiyah Anis sabili sabiyah Adhatu rawis alayyah Wa qasuha ja'wal mal Ya Rabbi qad qalabatni Wa bil amali sabatni Wa bil hududi kabatni Wa qayadatni bil akbal Qad ista'antuka Rabbi Ala mudawati qalbi Wa halil uqdati qalbi Hamzul ilal khadiyan jal Ya Rabbi ya khayra qafi Ruhul alaina awafi Walaysa syaksa maqafi Alaika taqzir wajmal Ya Rabbi abdu bibabi Ya syahali ma'alabi Wa yataji lisawabi Wa khaisu rahmati haqqan Wa qad ataka bi'udri Wa binkisari wa fakhri Fahjid biyusrika musri Bimahdi judi wal ifdal Wa dun alaihi bitawbah Naksirhu min kulli hawbah Wasibhu min syari awbah Likulli ma'adhu qadhal Fa'anta mawlal mawali Al-munfarid bil-kamali Wa bil-ula wa ta'ali Ala ta'anthur bil-amsal Jubduk wa fadluk wa birru Yurja wa batshu wa khahru Yurja wa zikru wa syukru Lazim hamdu wal ijlal Ya Rabbi anta nashiri Falakini kulla khairi Waj'alna masiri Wahtim bil imani ajal Wasoli fi kulli halah Ala musili dolalah Man kalamatul qajalah Muhammadin hadiyin dal Walhamdulillahi syukra Ala ni'amihi tasra Nahmadu sirra wa jahra Wa bil ghadaya wal asal Ya arhamar rahimin
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.